wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Dan tak lupa juga selawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Septiana Eka Putri dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang istisan dan juga macam-macam serta dasar hukum dan juga kedudukannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mukholid Wardi selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqh. Di sini saya akan menjelaskan tentang istisan, di mana di dalam istisan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian istisan, dasar-dasar hukum istisan, macam-macam istisan beserta contohnya, dan juga contoh yang termasuk dalam ekonomi dan bisnis Islam, dan juga kedudukan istisan sebagai sumber hukum, dan juga urgensi istisan pada masa kini, relevansi istisan pada masa kini dan mendatang, serta contoh istisan yang termasuk dalam konteks perbankan. Baik, di sini saya akan mulai dari pengertian istisan terlebih dahulu. Pengertian istisan menurut bahasa Arab ataupun bahasa itu artinya menganggap sesuatu itu baik atau mencari yang baik. Sedangkan menurut ulama ahli usul fikih, istisan itu adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang berdasarkan dalil syara'. Banyak ulama ahli usul fikih yang menjelaskan tentang pengertian istisan. Misalnya, ada ulama Ibnu Suki, Al-Ghazali, Abdul Wahab Khalaf, Imam Malik, dan ulama-ulama lainnya. Tetapi penjelasan yang mereka sampaikan, yang ulama itu sampaikan, intinya sama dengan penjelasan istisan menurut bahasa. Misalnya, di sini saya akan mencontohkan atau menjelaskan tentang pengertian istisan yang disampaikan oleh Al-Ghazali, di mana Al-Ghazali menyampaikan dalam kitabnya Al-Mustafa. Ia mengatakan bahwa sesuatu hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya. Artinya, sesuatu yang dianggap baik itu menurut akal dari dirinya sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar hukum yang ada pada istisan. Dasar-dasar hukum yang ada pada istisan itu ada 3. Pertama itu Al-Quran, yang kedua itu Sunnah, yang ketiga itu Ijma'. Di sini saya akan menjelaskan dari Al-Quran terlebih dahulu. Pada Al-Quran ini terdapat pada surat Az-Zumar ayat 18 dan surat Az-Zumar ayat 55. Surat Az-Zumar ayat 18 ini bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Kandungan pada surat Az-Zumar ayat 18 ini artinya, apabila seseorang yang mendengarkan perkataan dari orang lain, maka ia harus mengikuti perkataan yang paling baik di antara perkataan tersebut. Sedangkan pada surat Az-Zumar ayat 55 ini bunyinya, yaitu bunyi dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Isi kandungan pada surat ini adalah ikutilah sesuai perintah dari Allah yang telah diturunkan. Maksudnya, ikuti dengan sebaik mungkin apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya, dasar hukum yang kedua itu ada sunnah, di mana sunnah ini adalah contohnya yaitu berisi larangan umum dari Nabi yang melarang untuk melakukan transaksi jual beli apabila barang yang diperjualbelikan itu tidak ada. Selanjutnya, dasar hukum yang ketiga itu ada ijma', di mana pada ijma' ini istisan menyebutkan apa yang dikatakan ulama dalam hal menggunakan pemandian umum dan minum air minum dari penjual minuman.
Dasar hukum menurut segi sandarannya itu ada 3. Yang pertama itu dasar yang berupa kias, yang kedua dasar yang berupa nas, dan yang ketiga itu dasar yang berupa kebiasaan. Contoh dari dasar yang berupa nas ini misalnya adalah memperjualbelikan barang yang tidak ada, tetapi menurut istisan hal ini diperbolehkan. Contoh dasar yang berupa kebiasaan ini misalnya adalah pesan pakaian tetapi barangnya tidak ada. Tetapi menurut istisan hal ini diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Golongan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah ini menjadikan istisan sebagai dasar hukum atau hujah. Tetapi ada satu ulama, yaitu Imam Al-Syafi'i, yang tidak sepakat jika istisan ini dijadikan sebagai hujah. Pendapat yang dikatakan Imam Al-Syafi'i tersebut tidak dikehendaki oleh golongan Hanafiyah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam istisan. Macam-macam istisan itu ada 2. Yang pertama itu ada istisan kiasi, yang kedua itu ada istisan istinai. Pengertian dari istisan kiasi itu adalah pengalian hukum dari kias jali kepada kias kafi karena adanya kemaslahatan. Sedangkan pengertian dari istisan istinai itu adalah bentuk pengecualian hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip umum yang bersifat khusus. Pada istisan istinai ini dibedakan lagi menjadi yang pertama itu ada istisan bi al-nas, yang kedua itu ada istisan bi al-ijma, yang ketiga itu ada istisan bi al-ruf, yang keempat itu ada istisan bi ad-darurah, yang kelima itu ada istisan bi al-marsalah al-mursalah. Pengertian dari istisan bi an-nas ini merupakan pengalian hukum dalam bentuk pengecualian karena ada nas, baik dalam bentuk Al-Quran maupun sunnah. Contoh istisan dalam bentuk nas Al-Quran itu misalnya berlakunya wasiat setelah orang wafat. Sedangkan contoh istisan dalam bentuk sunnah itu misalnya ada seorang tidak puasa, makan dan minum karena lupa. Sedangkan pengertian dari istisan bi al-ijma ini merupakan pengalihan hukum dalam bentuk pengecualian karena ada nas. Contoh, dalam istisan bi al-ijma ini misalnya ada transaksi jual beli yang barangnya tidak ada. Sedangkan contoh dalam dunia ekonomi dan bisnis Islam, istisan bi al-ijma ini contohnya itu adalah pembiayaan salam paralel. Mengapa pembiayaan salam paralel ini dikatakan sebagai istisan bi al-ijma? Karena pada pembiayaan salam paralel ini barang yang diterima itu di akhir, sedangkan uang yang harus dibayarkan itu pada awal transaksi atau pada awal pembelian. Selanjutnya itu ada istisan bi al-ruf. Istisan bi al-ruf merupakan pengalihan hukum dari prinsip syariah yang umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Misalnya contoh istisan bi al-ruf dalam kehidupan sehari-hari ini misalnya penetapan ongkos kendaraan haruslah sesuai. Sedangkan contoh istisan bi al-ruf dalam kehidupan ekonomi dan bisnis Islam itu ada jual beli via vending machine. Artinya pada jual beli via vending machine ini itu transaksinya tidak membutuhkan ijab dan qabul. Yang keempat itu ada istisan bi ad-darurah. Istisan bi ad-darurah merupakan keadaan darurat yang mendorong mujtahid dalam mengatasi pengecualian kias untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya dalam kias bi ad-darurah ini adalah menghukumkan sucinya air sumur atau air kolam yang terkena najis dengan cara menguras airnya. Yang kelima itu ada istisan bi al-maslahah al-mursalah. Pengertian dari istisan ini merupakan pengecualian ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan dengan memberlakukan ketentuan lain. Contohnya dalam istisan ini adalah sahnya hukum wasiat yang ditujukan kepada keperluan baik. Sedangkan contoh istisan pada dunia ekonomi dan bisnis Islam itu adanya tawarruk multiguna untuk pembiayaan produktif. Mengapa dikatakan demikian? Karena tawarruk multiguna untuk pembiayaan produktif ini harus mempunyai syarat tersendiri agar tercipta kebenaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan istisan sebagai sumber hukum.
Para ulama berbeda pendapat tentang istisan yang dipakai sebagai hujah atau alasan hukum. Yang pertama itu menurut golongan Hanafiyah, istisan boleh dipakai sebagai hujah. Yang kedua itu perintah taat kepada Allah dan Rasul berdasarkan hadis dan Al-Quran. Yang ketiga itu ada istisan bukan nas dan juga istisan bukan kandungan nas. Yang keempat itu ada Nabi bersabda bahwa dirinya itu bukanlah dasar dari istisan. Yang kelima itu adalah Nabi menyalahkan jika ada seorang sahabat yang beristisan. Yang keenam itu ada orang yang menggunakan istisan dengan rasio atau akal semata, itu disebut seorang mujtahid. Golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak menjadikan perselisihan tentang pemakaian istisan ini. Akan tetapi banyak perbedaan pendapat yang mendefinisikan pengertian dari istisan sebagai sumber hukum. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi istisan yang terjadi pada masa kini. Istisan sendiri bagi kehidupan manusia itu sangatlah dibutuhkan karena salah satu ilmu yang harus dipelajari itu adalah adanya ilmu usul fiqh, karena pada ilmu usul fiqh ini ia menduduki posisi penting dalam ilmu syariah. Artinya, dalam pengembangan hukum Islam, usul fiqh itu sangat diperlukan. Karena usul fiqh itu dapat memberikan dalil-dalil hukum tentang ekonomi syariah dan juga argumentasi mengenai kebijakan, sistem produk dan juga mekanisme keuangan, di mana hal tersebut sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Artinya, masyarakat itu membutuhkan bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Istisan ini juga dikatakan sebagai metode yang paling penting dalam menentukan kepastian hukum yang belum tertulis dalam Al-Quran dan juga hadis. Sehingga istisan ini bersifat responsif terhadap perkembangan zaman dan juga kebutuhan manusia. Oleh karenanya, istisan ini sangat dibutuhkan bagi manusia dalam menentukan hukum mana yang baik dan juga mana yang buruk. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi istisan pada masa kini dan pada masa mendatang. Di masa kini atau masa sekarang ini, permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat itu sudah banyak, sehingga kita sebagai manusia harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa yang akan mendatang, permasalahan bisa saja timbul dari berbagai macam aspek. Artinya, kita sebagai manusia itu harus mempunyai cara atau alternatif lain sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan baik. Contoh permasalahan kehidupan yang terjadi pada saat ini dan harus ditangani dengan cepat itu misalnya ada yang pertama itu ada masalah zakat, kedua itu ibadah haji, ketiga itu ada transplantasi organ tubuh untuk kepentingan pengobatan, dan yang keempat itu ada bunga deposito bank. Selanjutnya di sini itu ada contoh istisan yang terjadi pada konteks perbankan. Contoh istisan yang terjadi pada konteks perbankan itu ada yang pertama itu ada jual beli istisna pada bank syariah, yang kedua itu ada jual beli kredit. Demikian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat penggunaan atau pengucapan kata-kata yang salah, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.